Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai aritmetika sosial. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Tasya Nurjana dengan NPM 212151032. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu aritmetika sosial. Nah, tentu saja di sini ada peta konsep dari aritmetika sosial, di mana di aritmetika sosial ini kita akan belajar mengenai keuntungan, kerugian, lalu bunga tunggal, diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Tetapi kita di sini tidak akan mempelajari semuanya, tetapi kita akan mempelajari hanya beberapa materi saja. Nah, selanjutnya di sini kita apa sih yang mau kita pelajari seperti itu ya di aritmetika sosial. Nah, kita akan mempelajari apa itu aritmetika sosial, lalu apa itu untung, dan terakhir apa itu rugi. Nah, kita langsung saja ke pembahasan mengenai aritmetika sosial. Nah, oke, bisa teman-teman lihat ya bahwa aritmetika sosial ini adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan angka-angka dengan kehidupan sosial. Nah, pendek kata, seseorang yang menguasai ilmu ini maka akan menjalani kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Lalu, seperti dalam menjalani transaksi perdagangan maupun usaha, karena setiap usaha itu tidak terlepas dari namanya untung dan juga rugi, serta diskon ataupun investasi. Nah, semua ini itu bisa kita ukur atau dapat kita ukur dan kita hitung berdasarkan ilmu aritmetika sosial. Nah, menurut teman-teman, kegiatan apa sih yang bisa kita sebut sebagai aritmetika sosial? Nah, yang tahu jawabannya boleh kalian komen di kolom komentar. Nah, bisa teman-teman lihat di slide selanjutnya. Di sini ada suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut mengenai ada penjual, lalu ada barang atau produk, ada uang atau alat pembayaran, dan juga pembeli. Nah, coba nih perhatikan oleh teman-teman semua. Kegiatan apa ya yang ada di gambar di slide yang kita lihat sekarang? Nah, ternyata gambar tersebut itu sedang melaksanakan kegiatan jual beli ya, teman-teman. Sudah ada keterangan juga bahwa di situ adalah kegiatan jual beli gitu, di mana ketika kegiatan tersebut ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada produknya, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai aritmetika sosial. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada contoh soal untung atau rugi ya. Di sini ada soal jika harga beli 7 kg ikan seharga 70.000 lalu dijual dengan harga 12.000 per kilogram, untung atau rugikah penjual tersebut? Nah, teman-teman di sini kita ada kata kunci juga bahwa harga jual ini akan lebih tinggi dari harga beli. Nah, gimana sih cara penyelesaian dari soal tersebut? Mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, teman-teman, di sini ada penyelesaiannya ya dari contoh soal yang telah kita lihat bahwa untuk menentukan untung atau rugi, kita harus membagi terlebih dahulu harga 1 kg ikan. Tadi 7 kg ikan itu seharga 70.000. Maka kita bagi 70.000 dibagi 7, maka 1 kilogramnya itu adalah seharga 10.000. Nah, lalu kita lihat nih, tadi di soal bahwa dijualnya itu seharga 12.000 per kilogram. Maka harga jual tadi itu lebih tinggi dari harga beli. Jadi, keuntungan dari pedagang tersebut adalah 12.000 kita kurangi dengan harga beli 1 kg ikannya 10.000. Jadi, keuntungan pedagangnya adalah 2.000. Jadi, penjual tersebut mendapat untung 2.000 per kilogram. Pintar sekali ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu nih bagaimana cara menghitung untung, jadi siapa nih sekarang yang bisa
menyebutkan apa itu untung. Boleh kalian komen atau kalian jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, benar sekali ya. Jadi untung itu adalah jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Jadi untuk rumus untung, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal kembali. Bisa kita lihat ya di gambarnya bahwa Dian itu sedang membeli sebuah buku seharga 3.500. Nah, jika pedagang membeli selusin buku seharga 48.000, maka untung atau rugikah pedagang tersebut? Nah, di sini kita juga ada kata kunci ya, teman-teman, bahwa harga jual ini akan lebih rendah dari harga beli. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ayo kita selesaikan contoh soal yang tadi. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu nih, berapa harga beli dari satu buah buku. Tadi 12 buku itu harganya 48.000. Nah, kita bagi bahwa selusin itu ada 12 pack. Jadi 48.000 kita bagi 12. Hasilnya adalah 4.000. Nah, jadi harga beli satu buku itu adalah 4.000. Nah, lalu dari soal ada harga jual yaitu 3.500 per satu buah buku. Nah, tadi di kata kunci bahwa harga jual ini lebih rendah dari harga beli. Jadi, ternyata pedagang itu rugi karena harga beli satu bukunya 4.000, tapi kita jual dengan harga 3.500. Jadi 4.000 dikurangi 3.500. Jadi pedagang mendapatkan kerugian atau pedagang itu rugi sebanyak 500 per satu buah buku. Nah, setelah kita tadi menyelesaikan contoh soal dari kerugian pedagang, sekarang ada yang bisa menjelaskan gak apa itu rugi? Nah, teman-teman boleh menjelaskan apa itu rugi di kolom komentar. Silahkan kalian berikan jawabannya dan tulis di kolom komentar. Nah, benar ya teman-teman bahwa rugi itu adalah harga jual lebih rendah dari harga beli. Jadi untuk rumus rugi yaitu harga beli dikurangi harga jual. Jadi kalian bisa mencari sebuah kerugian dengan rumus harga beli dikurangi harga jual. Nah, lalu untuk rumus yang untung kalian juga udah tahu bahwa untuk rumus untung yaitu harga jual dikurangi harga beli. Nah, kalian sudah tahu nih bahwa apa itu untung dan apa itu rugi. Kalian juga udah tahu apa itu aritmatika sosial dan kegiatan seperti apa aja sih yang bisa kita sebut sebagai aritmatika sosial. Nah, selanjutnya di sini ada satu contoh soal lagi yang dimana kita harus menentukan besar untung atau rugi dari harga suatu barang yang dijual. Jadi, suatu barang itu dibeli dengan harga 13.250. Kemudian dijual lagi nih. Tentukan besar untung atau rugi yang diperoleh jika dijual dengan harga yang pertama dijual dengan harga 12.750. Lalu yang kedua ada di harga jual sebanyak 27.750. Ayo kita cari tahu atau kita lihat jawabannya berapa. Nah, kita lihat nih jawabannya. Tadi kita kan udah tahu ya bahwa harga jual itu lebih rendah dari harga beli. Bisa kita sebut dengan apa?
Iya, kita sebut dengan rugi. Jadi, rugi itu adalah harga beli dikurangi harga jual. Tadi kita ada harga belinya itu 13.250, tapi ternyata dijual nih dengan harga 12.750. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat, harga jualnya itu lebih rendah dari harga beli. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa harga tersebut atau pedagang tersebut mengalami kerugian. Berapa sih ruginya? Yaitu 13.250 kita kurangi dengan 12.750. Jadi penjual tersebut rugi sebanyak 500. Selanjutnya kita kerjain yang B. Nah, harga jual itu lebih tinggi dari harga beli. Itu bisa disebut dengan apa ya? Ya, kita sebut dengan untung. Ternyata tadi setelah kita ketahui bahwa rumus untung yaitu harga jual dikurangi harga beli. Nah, dilihat dari soal, ternyata harga jualnya itu lebih tinggi dari harga beli. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa penjual tersebut mengalami keuntungan. Berapa sih keuntungannya? Nah, untuk berapa keuntungannya, kita tinggal mengurangi aja. Harga jualnya kita kurangi dengan harga belinya. Nah, yang B, harga jualnya itu 27.750. Kita dikurangi dengan harga beli yaitu 13.250. Jadi untungnya itu 14.500 setelah dikurangi. Nah, jadi penjual tersebut mengalami keuntungan yaitu sebesar 14.500. Nah, selanjutnya di sini ada latihan, teman-teman. Di sini ada 4 soal latihan. Yang pertama itu ada untung terjadi jika, lalu yang kedua seorang pedagang sapi menjual seekor sapi dengan harga 5.500.000. Pada penjualan ini, pedagang menderita kerugian sebesar 500.000. Nah, berapakah harga beli sapi tersebut? Lalu yang ketiga ada Alin membeli penghapus harga 3.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga 3.500. Nah, tentukan apakah Alin untung atau rugi dan berapakah untung atau ruginya. Lalu yang keempat ada Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta. Nah, setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi ini menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Tentukan kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Silahkan kalian jawab latihan tersebut di kertas kalian, lalu kalian boleh kirimkan lewat Google Classroom yang nanti akan di-share di. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pustaka di mana semua daftar pustaka yang seperti latihan bisa kalian lihat di link yang sudah saya berikan di daftar pustaka. Nah, oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran mengenai aritmatika sosial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa mengerti di kehidupan sehari-hari itu apa saja sih yang disebut dengan aritmatika sosial. Lalu ketika kalian sedang berjualan, kalian juga bisa tahu nih berapakah keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Lalu apakah bisa mendapatkan keuntungan dengan harga beli atau dengan harga jual dengan harga yang sudah kalian tentukan di rumus-rumus yang sudah kita bahas. Lalu mungkin untuk selanjutnya mengenai bruto, neto, dan yang lainnya bisa kita sampaikan atau nanti akan saya sampaikan di video pembelajaran selanjutnya mengenai aritmatika sosial di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.